Ternyata cinta dan kasih sayang dari seorang ibu itu bisa menandingi kemampuan obat-obatan untuk menyembuhkan sebuah penyakit mental yang diderita seorang anak. Nah, bagaimana jika peran ibu itu digantikan dengan pengasuh anak? Apakah cinta dan kasih sayang dari pengasuh anak itu tadi bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu kandung? Apakah juga bisa untuk menyembuhkan penyakit mental yang diderita seorang anak? Dan juga bagaimanakah jika prinsip dari suatu keluarga yang mana berpikiran jika segala penyakit bisa diselesaikan dengan obat-obatan yang digantikan dengan prinsip dari sebuah keluarga lainnya yang mengedepankan dukungan pendampingan, dukungan cinta, dan kasih sayang untuk merawat seseorang yang sedang sakit? Apakah dua prinsip itu bisa saling beriringan atau malah bertentangan? Inilah kisah cinta antara Rabia dan Olivia. Olivia adalah seorang gadis kecil yang tak pernah bisa akur dengan pengasuhnya. Olivia memiliki penyakit kejiwaan, yaitu teror malam, night terror atau sleep terror, yang gejalanya sering marah-marah dan menangis saat tengah malam hingga membuatnya tak bisa tidur. Penyakit itu diidapnya setelah sepeninggal ibunya sampai dengan sekarang. Papanya Mark sampai putus asa karena belum ketemu orang yang cocok bisa merawat Olivia. Olivia sudah mengkonsumsi obat-obatan penenang, walaupun Mark juga khawatir karena obat itu juga memiliki efek samping. Tapi menurut Mark, hanya dengan obat-obat itulah Olivia bisa sembuh. Teman ayahnya, si Nasir, yang orang India, menyarankan supaya Olivia ini dirawat dengan orang yang memiliki kasih sayang seperti almarhum ibunya dulu. Akhirnya Mark meminta bantuan Nasir untuk mencarikan pengasuh yang seperti itu. Di tempat lain ada wanita yang bernama Rabia, cewek India, yang saat ini sedang diskusi dengan orang kedutaan karena terancam akan dideportasi oleh pemerintah Kanada karena visanya yang sedang bermasalah. Karena hal itu juga berdampak pada PHK di tempat kerjanya. Rupanya Rabia tinggal dan kerja di Kanada ini karena di India sana keluarganya terlilit hutang pinjol, terlilit bank plecet, dan terlilit kredit panci, daster, tagih sak penake, bayar sailingi. Jadi sebetulnya kepribadian si Rabia ini adalah cewek Wonder Woman yang tangguh dan cantik, yang masih gadis dan empuk jeruk. Setelah meninggalnya sang ayah, dia menjadi tulang punggung keluarganya. Setiap bulan Rabia selalu mengirimkan uang kepada keluarganya di India. Tapi untungnya di Kanada, Rabia dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yaitu si Iksan, si Nasir, si Daljit, dan juga ibu kos Rabia. Ibu kos Rabia juga orang India yang menganggap Rabia sebagai anaknya sendiri. Rabia bebas tinggal sampai kapan aja di rumahnya dengan gratis. Umpama di Jombang bisa bangkrut kos model begini. Setelah dari kedutaan, Rabia diskusi dengan salah satu temannya, Iksan. Iksan adalah orang India yang bekerja sebagai mas-mas pencuci mobil di kantornya Nasir. Nasir ini adalah bos cuci mobil di Kanada yang mempekerjakan orang India, yaitu Iksan dan Daljit. Iksan memberikan info jika ada tawaran pekerjaan dari Nasir menjadi pengasuh anak orang Kanada, yang dengan itu izin tinggal di Kanadanya akan bertambah dan juga pasti dapat cuan berupa dolar hijau versi Kanada. Akhirnya Rabia bertemu dengan Nasir. Nasir menjelaskan kondisi Olivia kepada Rabia dan mengatakan pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang ringan karena mengasuh anak yang memiliki sedikit gangguan mental.
Karena Nasir yang dipandang di komunitas India adalah orang yang memiliki track record sebagai orang baik, maka Rabia pun menyetujuinya. Tibalah saat Rabia diperkenalkan Nasir dengan Olivia. Olivia yang saat itu pertama kali dirawat oleh Rabia masih seperti biasanya, belum menunjukkan perubahan signifikan. Masih gampang emosi, dan jika tengah malam selalu marah dan nangis-nangis hingga tak bisa tidur. Rabia yang belum pernah menjadi seorang ibu bertanya kepada ibunya di India. Karena Rabia merasa jika ibunya ini kan sudah memiliki 3 anak termasuk dirinya. Jadi otomatis ibunya sudah memiliki jam terbang dan pengalaman yang lebih dari cukup sebagai seorang ibu. Rabia menanyakan tentang penyelesaian masalah yang dihadapi Olivia. Rupanya Rabia baru tahu juga jika Rabia kecil ini dulunya juga seperti Olivia saat ayahnya meninggal dunia. Tapi karena memang saat itu dunia medis di India belum berkembang pesat seperti sekarang ini, maka dunia medis di sana belum tahu jika penyakit itu adalah penyakit teror malam pada anak. Saat itu pasti belum ditemukan obatnya, maka dokternya saat itu menyarankan pada ibunya Rabia cukup menemani tidur Rabia kecil dan memberikan cinta dan kasih sayang dari seorang ibu. Kemudian penyakit Rabia perlahan demi perlahan mulai sembuh. Tak ada obat yang bisa menandingi kekuatan cinta. Pesan dari ibu Rabia kepada Rabia, hati yang senang adalah obat. Pesan salah satu apotek di Jombang yang tertulis di struk pembelian. Karena Olivia ini sakit, maka pihak sekolah memberikan keringanan untuk absen sekolah selama beberapa hari. Karena ada persamaan nasib yang sama-sama ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya, maka keduanya pun semakin akrab. Malam harinya, papanya Olivia pulang kerja. Mereka bertiga pun makan bersama. Tak pikir itu tadi akan terjadi sebuah cerita. Mak mau halalin Rabia dengan modus mencarikan mama baru untuk Olivia. Kok ternyata Mak cuma ngingetin Rabia tentang obatnya Olivia aja. Mbak Rabia, jangan lupa obatnya Olivia. Itu penting loh ya Mbak. Tak berselang lama, Mak istirahat meninggalkan Rabia dan Olivia di meja makan. Rupanya si Olivia ini memang sepertinya tak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mamanya sudah meninggal dan papanya sibuk kerja. Beda dengan Rabia dulu yang masih untung karena mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Karena hubungan mereka yang semakin akrab dan dekat, maka Olivia dengan jujur bercerita kepada Rabia tentang gangguan teror malamnya. Menurut Olivia, jika mamanya tak pernah datang ke dalam mimpinya di tengah malam, padahal dia sangat berharap sekali mamanya bisa datang ke mimpinya. Makanya dia merasa jika mamanya tak menyukainya. Hal itu membuatnya semakin membenci mamanya. Buru-buru mamanya datang, dia malah selalu bermimpi buruk didatangi monster di tidur malamnya. Akhirnya gara-gara mimpi monster itu dirinya selalu nangis tengah malam. Itu menurut versinya Olivia. Kalau menurut versi saya, mimpi yang paling buruk yaitu mimpi terlilit hutang pinjol. Yang adminnya langsung kirim broadcast WA ke teman-teman saya. Info, Andi punya utang masih segera dilunasi. Setelah browsing di internet tentang obat penenang itu, Rabia khawatir karena obat itu juga memiliki efek samping dan berbahaya bagi kesehatan Olivia di kemudian hari.
Rabia menyarankan kepada Mark jika sebaiknya obat itu dihentikan saja. Tapi Mark tak mau. Tak tanggung-tanggung Rabia memprotes Pak Dokter supaya dokter yang menghentikan obat penenang itu kepada Olivia. Ya dokternya pasti marah besar, karena yang dia tahu obat itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Olivia. Jangan sekali-kali pernah melewatkan pemberian obat itu kepada Olivia. Rabia yang agak berat hati akhirnya pun menerima perintah dari dokter itu. Singkat cerita, Mark ada urusan bisnis di Eropa selama 3-4 minggu. Dia berpesan jika Rabia harus sering komunikasi dengan dokter dan jangan lupa memberikan Olivia obat. Akhirnya Rabia dan Olivia tinggal di rumah berdua. Rabia mengenalkan Olivia kepada keluarganya di India. Bukan hanya itu saja, Rabia pun juga mengenalkan tradisi-tradisi India, sampai-sampai mengajak Olivia di pertunjukan musik komunitas India di Kanada. Singkat cerita, Rabia yang khawatir efek obat penenang itu, dia mencoba untuk pertama kalinya tak memberikan obat itu kepada Olivia. Tapi Olivia tetap bangun di malam hari dan cara itu rupanya belum berhasil. Rupanya Rabia masih tak memberikan obat itu. Dia mencoba saran dari ibunya untuk tidur di sebelah Olivia, memperlakukan Olivia dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya. Pagi harinya Olivia terlihat senang dan aktif bermain dengan Rabia. Dan saat ini Olivia tak benci lagi kepada mamanya. Dia juga mengunjungi makam mamanya bersama Rabia. Olivia juga sudah aktif sekolah, punya beberapa teman baru di sekolah. Gurunya pun bilang jika Olivia ini mengalami perubahan yang sangat baik dan sangat cepat, nilainya pun bagus. Rupanya tips dari ibu Rabia ini membuahkan hasil. Walaupun papanya Olivia dan dokternya tiap hari menyuruh Rabia tetap memberikan obat itu, tapi hal itu tak digubris sama Rabia. Semakin hari hubungan mereka sudah semakin dekat, saling mencintai dan menyayangi. Hari-harinya pun dihabiskan bersama dengan main dan senang-senang bersama-sama. Rabia merasakan pengalaman pertama kali sebagai seorang ibu. Olivia juga mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu yang kini tersambung kembali. Hari ini Mark sudah pulang ke rumah. Capek-capek habis pulang kerja, belum ganti baju. Dia dikejutkan info dari Rabia yang dengan jujur berkata yang sebenarnya kepadanya tentang obat itu. Hal itu membuat Mark marah dan shock seketika. Dia langsung memanggil dokternya. Dokternya langsung memarahi Rabia habis-habisan, ente-entean, dan menuntut Rabia dengan kasus kelalaian anak. Akhirnya Rabia yang malang dibawa polisi. Keluarga dan teman-teman Rabia di India yang mengetahui kondisi terkini tentang Rabia menjadi panik dan cemas. Tapi yang merasa paling bersalah adalah ibunya Rabia, karena dirinya lah yang tadinya menyarankan Rabia untuk menghentikan obat itu kepada Olivia. Setelah pemeriksaan di kantor polisi, Rabia pulang ke kos dijemput dengan Nasir. Saat perjalanan Nasir pesan jika jangan berhubungan lagi dengan Olivia. Tiba-tiba datanglah telepon dari orang kedutaan kepada Nasir, yang intinya petugas kedutaan tak bisa membantu masalah hukum yang dialami oleh Rabia. Di sisi lain, rupanya Olivia ini tak tahu tentang kondisi Rabia saat ini. Dia selalu saja menanyakan kepada papanya tentang keberadaan Rabia. Awalnya papanya jawabnya selalu muter-muter.
Setelah didesak oleh Olivia, Mark pun jujur tentang kondisi Rabia. Olivia yang kaget dan sedih mengurung diri di kamar. Hal itu membuat Mark semakin membenci Rabia. Singkat cerita, Olivia tiap hari selalu murung dan sedih, hingga papanya mencarikan pengasuh baru. Rupanya si mbak-mbak pengasuh anak yang baru ini selalu disibukkan dengan main dating app. Dia sama sekali tak menghiraukan Olivia, berbeda sekali dengan Rabia. Rupanya pengasuh barunya ini tak bisa merawat Olivia, makanya Mark memecatnya. Olivia yang sering menanyakan Rabia kepada papanya membuat papanya marah dan jengkel. Dia memarahi Olivia dan mengatakan apa yang telah terjadi. Olivia pun kaget dan penyakitnya semakin bertambah parah. Hingga saat ini Olivia mengalami kejang-kejang yang harus dibawa ke rumah sakit. Rabia yang mengetahui kabar Olivia saat ini merasa sedih dan khawatir, tapi dia selalu dibayang-bayangi tentang perintah Mark untuk menjauhinya, bahkan melarang Rabia komunikasi via telepon. Singkat cerita, akhirnya muncullah ide brilian dari si Iksan yang sedang diskusi dengan Nasir. Iksan menyarankan bagaimana jika si Rabia membuat video kepada si Olivia, yang dengan itu mungkin bisa membuat Olivia perlahan mulai sembuh. Awalnya Rabia tak mau. Setelah si Iksan dan si Nasir terus memaksa dan kekhawatirannya terhadap kondisi Olivia saat ini, akhirnya Rabia mau. Video telah selesai dibuat dan langsung saja video itu langsung sampai pada Mark. Mark yang sudah kadung benci sama Rabia menghapus video itu dan tak menunjukkannya kepada Olivia. Nasir yang mengetahui jika video itu tak sampai ke tangan Olivia, dia langsung bilang pada Iksan. Nah, kelebihan si Iksan ini, dalam kondisi yang terjepit, ide-ide cerdasnya serka keluar. Iksan menyuruh si Daljit dan ibu kos untuk memviralkan video Rabia itu. Tak berselang lama, komunitas India di Kanada juga memviralkannya. Hingga seluruh warga Kanada pun memviralkannya. Video itu pun sampai kepada keluarga Rabia di India, sampai juga kepada Pak Dokter yang memberikan obat penenang itu. Dan video itu pun juga sampai kepada Bu Dokter yang merawat Olivia saat ini. Nah, Ibu Dokter ini yang memperlihatkan videonya kepada Olivia. Olivia perlahan demi perlahan mulai sembuh dari kejang-kejangnya. Dari sinilah akhirnya Ibu Dokter memanggil Mark dan menanyai tentang Rabia itu, karena Olivia setiap hari selalu memanggil-manggil nama Rabia. Maka Mark pun bilang yang sesungguhnya, dan Ibu Dokter ini pun mulai paham. Bagaimanapun, Bu Dokter adalah seorang wanita yang juga sebagai ibu. Jadi dia sangat mengerti kondisi psikis yang dialami oleh Olivia. Beberapa hari lagi sidang akan diadakan. Keluarga Rabia di India melakukan doa bersama, karena banyak juga warga India yang melihat video itu. Mereka bersama-sama kompak mendoakan untuk keselamatan Rabia. Akhirnya sidang pun dimulai. Karena Rabia yang miskin tak mampu membayar jasa pengacara, maka dia hanya ditemani oleh Nasir, Daljit, dan Iksan selaku walinya Rabia. Di sana juga ada Pak Dokter, Bu Dokter, dan papanya Olivia sendiri. Saat Rabia menjelaskan di persidangan, dia mengatakan tentang kronologi yang sesungguhnya. Seluruh peserta sidang pun menangis haru, terutama Bu Dokter ini. Tapi hanya 2 orang yang tak tersentuh perasaannya karena bencinya kepada Rabia. Dialah Mark dan Pak Dokter. Setelah keterangan dari Rabia selesai,
Hakim meminta Bu Dokter yang memberikan keterangan selaku ahli. Bu Dokter membantah tuduhan kepada Rabia jika obat-obatan itu tak membuat Olivia semakin sakit. Obat-obat itu umpama nggak diberikan, Olivia juga nggak apa-apa, malah akan membahayakan untuk Olivia di kemudian hari. Jadi obat-obatan itu nggak ada pengaruhnya bagi Olivia. Bu Dokter rupanya telah mendukung Rabia dan semua peserta pun berbahagia. Setelah Bu Dokter selesai memberikan keterangannya, maka tibalah saat Mark yang naik untuk memberikan keterangan. Pak Dokter berharap jika keterangan Mark akan memberatkan bagi Rabia. Rupanya dalam keterangannya, Mark mengakui bahwa dirinya telah salah sangka dan keras kepala karena telah menuduh Rabia. Saat ini Mark sudah tak ingin Olivia semakin sakit lagi. Jadi apapun keinginan Olivia akan dipenuhi oleh Mark, termasuk bertemu dengan Rabia. Akhirnya Mark juga meminta maaf kepada Rabia. Jadi itu artinya Rabia terbebas dari seluruh tuduhan pidana kepadanya. Dan proses hukum itu pun dimenangkan oleh Rabia. Seluruh peserta sidang pun bergembira. Nah, akhirnya Rabia bisa bertemu dengan Olivia. Olivia semakin lama semakin membaik kondisinya. Hingga saat ini Olivia tak membenci lagi papanya. Papanya juga tak sering pergi bisnis untuk meninggalkan Olivia. Di rumah sakit, papanya merawat Olivia, tentunya gantian dengan Rabia. Singkat cerita, Olivia sudah dinyatakan sembuh total, maka dia pun bisa pulang ke rumah. Visa Rabia yang tadinya telah habis masa berlakunya membuat Rabia harus meninggalkan Kanada, yang itu artinya inilah perpisahan antara Rabia dan Olivia. Rabia pamit kepada Olivia di rumahnya. Olivia sedih karena harus pisah dengan Rabia, tapi tak sesedih dulu karena saat ini dia bisa VC kapan aja. Olivia pun janji nanti akan pergi ke India untuk mengunjungi Rabia. Setelah itu Rabia juga pamit kepada Mark. Mark yang malu karena menuduh Rabia saat ini mengatakan jika Rabia itu adalah pahlawan bagi anaknya. Hari-hari setelahnya Olivia pun tampak senang. Olivia belajar menikmati hidup dari Rabia. Olivia juga memamerkan kepada teman-teman di sekolahnya jika dia berteman dengan superhero woman di hidupnya, the one and only Rabia. Izinkan saya memberikan sedikit puisi yang menggambarkan perasaan Olivia. Jika yang suka puisi, monggo menyimaknya. Silakan skip bila tak suka puisi. Mama, Papa, dengarkanlah aku, Olivia. Mama, terima kasih telah melahirkanku. Bahagianya aku walaupun Tuhan hanya menyisakan sekelumit waktu untukku menikmati kasih sayangmu. Mama, semoga Tuhan di sana juga menyayangimu. Papa, terima kasih telah memberikan kehidupan yang baik bagi Olivia. Aku tak kekurangan apa-apa, hanya saja aku butuh seorang mama. Ada wanita yang masih gadis dan cantik rupanya. Tapi kenapa kau diam saja? Malah kau mempersilahkannya pulang ke India. Sebenarnya bisa saja kau halalin dia dengan modus mencarikan anakmu mama. Wong aku pun juga sudah nyaman dan suka dengannya. Jangan marah ya Papa jika aku menaruh curiga. Apakah kau lebih suka sama pria yang jenaka? Bercanda. Pesan dari film ini adalah tidak semua niat yang baik itu outputnya juga baik. Kita harus memperhatikan segala aspek. Aspek budaya, aspek prinsip, aspek etika, dan lain-lain. Benar tapi tidak tepat,
Kalau istilah Jawanya, bener tapi ora bener. Kalau kita lihat kan kadang banyak sekali kegaduhan dan kerusakan yang diawali dengan kata niatnya kan baik. Sekian, saya Andi, terima kasih dan film pun selesai.